Halo Sobat PAUD di seluruh Indonesia, kali ini TK Fransiskus Gisting akan memberikan materi tentang kurikulum merdeka. Pedoman penerapan kurikulum merdeka pada satuan PAUD. Dalam rangka pemulihan ketertinggalan pembelajaran atau yang disebut dengan learning loss terjadi dalam kondisi khusus. Satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan mengacu pada 3 hal. Yang pertama, kurikulum 2013 dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar secara utuh. Yang kedua, kurikulum 2013 dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan. Dan yang ketiga, kurikulum merdeka secara utuh. Pelaksanaan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka mulai berlaku pada tahun ajaran 2022-2023. Pelaksanaan kurikulum merdeka diberlakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut. Tahun pertama dilaksanakan bagi peserta didik dengan usia 5 tahun sampai dengan 6 tahun. Tahun kedua dilaksanakan bagi peserta didik usia 4 tahun sampai 6 tahun. Tahun ketiga dilaksanakan bagi peserta didik usia 3 tahun sampai 6 tahun. 1. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Struktur kurikulum merdeka TK, RA, BA, KB, SPS, TPA terdiri atas. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang dalam capaian pembelajaran. Intisari kegiatan pembelajaran intrakurikuler adalah bermain bermakna sebagai perwujudan merdeka belajar, merdeka bermain. Kegiatan yang dipilih harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Kegiatan perlu didukung oleh penggunaan sumber-sumber belajar yang nyata dan ada di lingkungan sekitar anak. 2. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada 1. Standar kompetensi lulusan yang diambil dari Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022. 2. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak untuk PAUD yang diambil dari Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022. Penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional, dan internasional. Alokasi waktu. Usia 4-6 tahun dilaksanakan 900 menit per minggu. Sedangkan usia 3-4 tahun dilaksanakan 360 menit per minggu. Capaian pembelajaran atau yang disingkat CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase dimulai dari fase fondasi pada PAUD. 3 elemen utama yang dikembangkan diambil dari BSKAP 033-H-KR-2022. 1. Nilai agama dan budi pekerti. 2. Jati diri. 3. Dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Elemen nilai agama dan budi pekerti. 1. Anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 2.
Anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap diri dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Anak menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya dan mempraktikkan perilaku baik dan berakhlak mulia. 4. Anak menghargai alam dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Elemen jati diri. Yang pertama, anak mengenali, mengekspresikan, dan mengelola emosi diri serta membangun hubungan sosial secara sehat. 2. Anak mengenal dan memiliki perilaku positif terhadap diri dan lingkungan, seperti lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, negara, dan dunia, serta rasa bangga sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. 3. Anak menyesuaikan diri dengan lingkungan, aturan, dan norma yang berlaku. 4. Anak menggunakan fungsi gerak, motorik kasar, halus, dan taktil untuk mengeksplorasi dan memanipulasi berbagai objek dan lingkungan sekitar sebagai bentuk pengembangan diri. Elemen dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. 1. Anak mengenali dan memahami berbagai informasi, mengomunikasikan perasaan dan pikiran secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media serta membangun percakapan. 2. Anak menunjukkan minat, kegemaran, dan berpartisipasi dalam kegiatan pra-membaca dan pra-menulis. 3. Anak mengenali dan menggunakan konsep pra-matematika untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. 4. Anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. 5. Anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen dengan menggunakan lingkungan sekitar dan media sebagai sumber belajar untuk mendapatkan gagasan mengenai fenomena alam dan sosial. 6. Anak menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merekayasa teknologi serta untuk mencari informasi, gagasan, dan keterampilan secara aman dan bertanggung jawab. 7. Anak mengeksplorasi berbagai proses seni, mengekspresikannya serta mengapresiasi karya seni. Prinsip asesmen. Asesmen atau penilaian merupakan proses pengumpulan dan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Prinsip asesmen sebagai berikut. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya.
Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Asesmen di awal pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan kegiatan pembelajaran dan perangkat ajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, konteks satuan pendidikan, dan karakteristik peserta didik. Satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan jenis, teknik, bentuk instrumen, dan waktu pelaksanaan asesmen berdasarkan karakteristik tujuan pembelajaran. Apabila pendidik menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah dan atau membuat modul ajar merujuk pada modul ajar yang disediakan pemerintah, maka pendidik tersebut dapat menggunakan modul ajar sebagai dokumen perencanaan pembelajaran sekurang-kurangnya terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen yang digunakan untuk memantau ketercapaian tujuan pembelajaran. Pengolahan hasil asesmen. 1. Satuan pendidik dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi pengolahan hasil asesmen sesuai kebutuhan. 2. Satuan pendidikan dan pendidik menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Pelaporan kemajuan belajar. Satuan pendidikan menyiapkan pelaporan hasil belajar, rapor peserta didik. Rapor peserta didik PAUD meliputi komponen identitas peserta didik, nama satuan pendidik, kelompok usia, semester, tinggi badan dan berat badan, deskripsi perkembangan capaian pembelajaran yang terdiri dari 3 elemen CP dan refleksi orang tua. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan mekanisme dan format pelaporan hasil belajar kepada orang tua atau wali. Pelaporan hasil belajar disampaikan sekurang-kurangnya pada setiap semester. Satuan pendidikan menyampaikan rapor peserta didik secara berkala melalui e-rapor Dapodik. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan intrakurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Pada PAUD, proyek penguatan profil Pancasila bertujuan untuk pengayaan wawasan dan penanaman karakter sejak dini. Penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional dan internasional. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguatkan perwujudan 6 karakter profil pelajar Pancasila pada fase pondasi.
Apa saja sih 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Berikut adalah 6 dimensi yang diambil dari BSKP 009-H-KR-2022. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif, atau yang bisa disingkat dengan B3MBK. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Berkebinekaan global untuk mencapai menjadi pelajar Indonesia yang mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman, kebinekaan, serta berkeadilan sosial. Ada mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman berkebinekaan, berkeadilan sosial. Bergotong royong. Untuk mewujudkannya dengan melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi dengan sesama. Ada kolaborasi, kepedulian, dan berbagi dengan memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama. Mandiri, di mana pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memilih regulasi diri. Ada pemahaman diri dan situasi yang dihadapi dan regulasi diri. Bernalar kritis. Cirinya, pelajar Indonesia perlu memperoleh informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasi, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Yang pertama ada memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, kemudian menganalisa dan mengevaluasi penalaran, dan merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Yang pertama, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Yang ketiga, menghasilkan gagasan yang orisinil. 4 tema besar pembelajaran kurikulum merdeka pada satuan PAUD. Yang pertama, Aku Sayang Bumi. Tema ini bertujuan untuk mengenalkan peserta didik pada isu lingkungan eksplorasi dalam mencari solusi kreatif yang dapat dilakukan oleh peserta didik, serta memupuk kepedulian terhadap alam sebagai perwujudan rasa sayang terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, Aku Cinta Indonesia. Tema ini bertujuan agar peserta didik mengenal identitas dan karakteristik negara,
keberagaman budaya dan ciri khas lainnya tentang Indonesia, sehingga mereka memahami identitas dirinya sebagai anak Indonesia serta bangga menjadi anak Indonesia. Bermain dan bekerja sama merupakan tema besar yang ketiga, atau kita semua bersaudara. Tema ini bertujuan untuk mengajak peserta didik untuk mampu berinteraksi dengan teman sebaya, menghargai perbedaan, mau berbagi, dan mampu bekerja sama. Yang keempat, imajinasiku atau imajinasi dan kreativitasku. Tema ini bertujuan untuk mengajak peserta didik belajar mengenali dunia melalui imajinasi, eksplorasi, dan eksperimen. Setelah mengetahui 4 tema besar tersebut, 4 tema besar pada kurikulum Merdeka diturunkan menjadi topik-topik yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan masing-masing. Perangkat ajar merupakan berbagai bahan ajar yang digunakan oleh pendidik dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Perangkat ajar tersebut adalah modul ajar, modul berdiferensiasi, modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan buku teks pelajaran. Contoh-contoh kurikulum operasional satuan pendidikan berupa video pembelajaran serta bentuk lainnya. Pendidik dapat menggunakan beragam perangkat ajar dari berbagai sumber. Yang pertama adalah modul ajar. Modul ajar merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan dokumen penting yang berisi tujuan, media pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Buku teks. Buku teks merupakan buku pelajaran yang digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dalam konteks pembelajaran. Buku teks ini terdiri atas buku siswa dan buku panduan guru. Kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurikulum operasional yang digunakan di satuan pendidikan untuk pembelajaran dikembangkan dan dikelola oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Kurikulum operasional yang dikembangkan menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik satuan pendidikan dan daerah. Komponen kurikulum operasional yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri atas karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Implementasi kurikulum Merdeka. Satuan pendidikan yang memilih kurikulum Merdeka dapat mengimplementasikannya melalui 3 opsi sebagai berikut. Yang pertama, ada mandiri belajar. Pilihan mandiri belajar merupakan kebebasan kepada satuan pendidikan saat menerapkan kurikulum Merdeka, beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan pada satuan pendidikan PAUD. Yang kedua ada mandiri berubah. Mandiri berubah memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan saat menerapkan kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan PAUD.
Yang ketiga, ada mandiri berbagi. Pilihan mandiri berbagi akan memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar pada satuan pendidikan. Evaluasi kurikulum merdeka. Evaluasi kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka merupakan serangkai kegiatan terencana dan sistematis dalam mengumpulkan dan mengelola informasi dan data yang valid dan reliable. Evaluasi dilakukan terhadap komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka, yaitu struktur kurikulum, capaian pembelajaran, pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, kurikulum operasional satuan pendidikan. Berikut adalah materi yang telah kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada semua Sobat PAUD di seluruh Indonesia. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.